Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat sepelayanan kami. Pada kesempatan ini marilah kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan yang telah memanggil kita, mempercayakan yang terbaik kepada kita. Dan saat ini Tuhan menuntun kepada saudara dan saya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada saat ini dengan judul Sunat dan Perjanjian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita berkaitan dengan sunat dan perjanjian? Dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam berkata kepada kita, "Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perbincangan berkaitan dengan sunat dan perjanjian, dan kita melihat juga berkaitan dengan sunat merupakan satu tanda yang diawali dalam perjanjian lama sudah ada, seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Saudara sekalian, sunat ini sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Berkaitan dengan perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, dan kita juga bisa melihat perjanjian ini sangat penting sekali, saudara sekalian, bahwa perjanjian Allah dengan umatnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanda satu membangun hubungan yang baik antara umat manusia dengan Allah. Dan bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dan saya dalam perjanjian baru juga menjelaskan kepada kita mengenai sunat apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. "Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka ujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah." Nah, saudara sekalian, inilah yang Tuhan percayakan kepada kita. Sunat secara batiniah karena iman kepada Tuhan Yesus yang membawa keselamatan. Sunat secara kedagingan adalah melakukan hukum-hukum Taurat dan perjanjiannya dengan Allah.
Tetapi Kristus mengajarkan pada kita, mari kita memotong kehidupan lama kita dan kita mengenakan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Niscaya kita diberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami ini. Amin.